menunjukkan bahwa sekitar 8. Tahukah Anda bahwa atlet yang memiliki mental kuat secara konsisten mengungguli rekan mereka yang mentalnya lemah? Sebuah studi terkini menunjukkan bahwa sekitar 80% atlet yang memiliki mental kuat cenderung meraih lebih banyak prestasi atau tampil lebih baik. Sekarang, sudah jelas bahwa menjadi kuat secara mental dapat membantu Anda berprestasi lebih baik dalam hampir setiap aspek kehidupan. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang kuat secara mental? Bagaimana cara agar Anda menjadi lebih kuat secara mental? Nah, hari ini kita akan membahas hal itu. Berikut adalah 15 cara praktis untuk menjadi lebih kuat secara mental. Selamat datang di Alux. Pertama, mulailah hari dengan merapikan tempat tidur Anda. Saat Anda bangun tidur, rapikan tempat tidur Anda. Jangan menggulir ponsel Anda selama 20 menit sebelum akhirnya bangun dari tempat tidur dan meninggalkannya berantakan. Merapikan tempat tidur segera setelah Anda bangun adalah tindakan sederhana yang memiliki hasil sederhana. Pertama, setelah tempat tidur tertata, Anda tidak dapat kembali ke sana. Tempat tidur Anda adalah untuk tidur, bukan untuk membuang-buang waktu seharian. Kedua, dengan merapikan tempat tidur Anda telah memulai hari dengan kemenangan yang mudah. Anda merasa sedikit lebih berprestasi, dan ini memberi Anda sedikit dorongan untuk ketabahan mental Anda. Jika Anda bisa merapikan tempat tidur, mengapa Anda tidak bisa mengerjakan tugas berikutnya di hari itu? Terakhir, lingkungan yang berantakan menyebabkan pikiran Anda kacau. Mengetahui bahwa tempat tidur Anda tidak dirapikan hanyalah gangguan lain bagi otak Anda yang membuat Anda tidak menjadi paling produktif. Nomor 2, buatlah daftar 3 hal positif tentang hidup Anda saat ini. Ucapkan dengan lantang setiap hari. Lihat, kekuatan mental tidak datang begitu saja. Untuk merasa kuat secara mental, Anda harus belajar menghargai hal-hal baik dalam hidup Anda. Apa yang membuat Anda bahagia dalam hidup? Bagi sebagian orang, itu bisa jadi keluarga mereka. Bagi yang lain, hanya hewan peliharaan mereka. Mungkin Anda sedang membaca buku yang sangat bagus saat ini. Mungkin Anda baru saja sembuh dari penyakit. Itu bisa berupa sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sangat berarti bagi Anda. Tetapi Anda harus menemukan 3 hal positif dalam hidup Anda dan mengucapkannya dengan lantang. Berbisik saja tidak masalah, tetapi penting untuk mengucapkannya dengan lantang agar menjadi lebih nyata. Nomor 3, tetaplah fokus pada masa kini. Kekhawatiran dan kecemasan adalah kryptonite dari kekuatan mental. Meskipun tidak mungkin menghentikan otak Anda dari kekhawatiran sesuai perintah, Anda dapat menghindari memperparahnya. Ketika kita membiarkan otak kita merenung tanpa arahan, hampir tidak pernah ada hasil yang positif. Kita menyiksa diri kita sendiri dengan kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan dan kecemasan tentang masa depan. Semua ini tidak bermanfaat bagi ketabahan mental kita. Sebaliknya, buatlah upaya sadar untuk hidup di sini dan saat ini sebanyak mungkin. Setiap kali Anda mendapati diri Anda tenggelam dalam pikiran Anda, gunakan indera Anda untuk membawa diri Anda kembali ke masa kini, sentuh sesuatu secara fisik di sekitar Anda atau bernapas dalam-dalam dan pikirkan apa yang dapat Anda cium. Menggunakan indera kita untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat membawa kita keluar dari masa lalu atau masa depan dan memasuki masa kini di mana kita seharusnya berada. Nomor 4, perhatikan monolog batin Anda. Hampir semua dari kita memiliki monolog batin yang mengikuti kita sepanjang hari, menceritakan pikiran dan perasaan kita saat kita menjalaninya. Tetapi pernahkah Anda memperhatikannya secara sadar? Orang yang kuat secara mental memiliki monolog batin yang berbicara dengan keyakinan diri dan kepositifan. Apa yang dikatakan monolog batin Anda, jika Anda mendapatinya mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya," atau "Saya tidak cukup terampil untuk mencapainya," nah, inilah saatnya untuk mulai membuat beberapa perubahan. Secara sadar ubahlah pikiran-pikiran ini menjadi, "Saya harus benar-benar fokus sehingga saya dapat bekerja lebih cepat, dan keterampilan apa yang perlu saya kembangkan untuk mencapainya." Itu jauh lebih proaktif dan jauh lebih positif. Nomor 5, ambil langkah-langkah kecil untuk menjadi lebih baik. Misalnya, katakanlah Anda membenci pekerjaan Anda. Anda ingin mencari pekerjaan baru, tetapi Anda merasa kewalahan dengan tugas besar ini dan Anda tidak membuat kemajuan apapun. Nah, bagi tugas ini menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menulis CV baru atau menyusun portofolio. Jadi, fokuslah pada itu terlebih dahulu. Setelah selesai, Anda dapat memikirkan langkah berikutnya yang perlu Anda ambil. Memecah tugas-tugas seperti ini menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, terasa jauh lebih tidak menakutkan dan jauh lebih mudah dikelola.
Nomor 6, jangan biarkan kemunduran mendefinisikan Anda. Lihat, kemunduran terjadi, oke, itu bagian dari kehidupan. Meskipun jauh di lubuk hati kita semua tahu ini benar, kita sering menyangkal fakta ini ketika kemunduran terjadi pada kita. Ketika menghadapi kesulitan, kita menjadi kritikus terkeras bagi diri kita sendiri. Bukan, tidak ada yang berjalan baik bagi saya. Ini tidak akan terjadi pada orang lain. Baiklah, hentikan pikiran-pikiran itu segera. Jika sesuatu dapat dilakukan untuk mengurangi kemunduran, mulailah mencari solusi. Jika tidak ada yang dapat dilakukan, akui kemunduran itu. Pikirkan tentang apa yang dapat mencegahnya dan apa yang dapat Anda pelajari dari ini untuk melangkah maju. Lalu lanjutkan, apa yang telah terjadi, sudahlah. Oke, Anda tidak dapat mengubah masa lalu. Untuk menjadi lebih kuat secara mental, Anda harus menerima bahwa kemunduran terjadi dan akan terjadi lagi apapun yang terjadi. Kemunduran tidak mendefinisikan Anda. Respons Anda terhadap kemunduran itulah yang merupakan representasi sejati dari karakter Anda. Nomor 7, rayakan kesuksesan. Otak kita ahli dalam berfokus pada kelemahan, rasa tidak aman, dan kesalahan kita. Otak kurang pandai merayakan kemenangan kita dalam hidup. Apa yang baru-baru ini Anda lakukan yang berjalan dengan baik, itu bisa jadi sesuatu yang penting, atau bisa juga sesuatu yang kecil. Apakah rekan kerja Anda memberi Anda pujian di tempat kerja? Mungkin Anda memasang rak buku baru di kamar tidur Anda. Luangkan waktu sejenak untuk menghargai keberhasilan Anda, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Anda telah melakukannya dan Anda dapat berhasil lagi. Setiap kali Anda mendapati diri Anda merenungkan sesuatu yang Anda harap telah Anda lakukan dengan cara yang berbeda, alih-alih arahkan pikiran Anda untuk memikirkan apa yang baru-baru ini Anda lakukan dengan benar. Nomor 8, belajarlah untuk mengatakan tidak. Bayangkan kekuatan mental Anda sebagai sebuah cangkir. Cangkir Anda terisi setiap hari oleh tugas, keterlibatan, dan perjuangan. Mencuci pakaian menambah setetes air ke dalam cangkir Anda. Mempersiapkan rapat penting menambah banyak tetesan air. Menambahkan terlalu banyak air ke dalam cangkir Anda akan menyebabkannya tumpah. Itulah mengapa penting untuk memantau seberapa banyak air yang dituangkan. Membantu orang lain, mengerjakan proyek pekerjaan lain, bertemu kenalan untuk makan siang, semuanya dapat dengan cepat mengisi cangkir Anda. Ketika seseorang mencoba menambahkan air ke dalam cangkir Anda, perhatikan berapa banyak air yang sudah ada di sana. Apakah masih ada ruang di cangkir Anda? Jika tidak, Anda perlu mengatakan tidak. Kita sering berpikir bahwa kita berutang penjelasan terperinci mengapa kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk seseorang. Tetapi ini tidak benar. Sebuah pernyataan sederhana, maaf, saya sedang terlalu banyak urusan saat ini, sudah cukup. Semakin banyak Anda mengatakan tidak, semakin mudah jadinya. Nomor 9, jadilah sahabat terbaik bagi diri Anda sendiri. Kekuatan mental harus datang dari dalam. Meskipun jaringan dukungan sosial bisa sangat berharga, tidak ada yang mengalahkan kemandirian. Ketika Anda bergantung pada orang lain, Anda membuka diri terhadap kesulitan ketika jaring pengaman itu disingkirkan. Kita semua mengenal orang-orang yang berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain atau bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya agar mereka tidak harus menghadapi kesendirian. Dan mungkin orang itu adalah Anda. Ini menunjukkan kurangnya kemandirian. Seseorang yang bergantung pada orang lain tidak akan pernah benar-benar kuat secara mental. Menjadi nyaman sendirian adalah salah satu keterampilan hidup yang paling sulit untuk dipelajari. Tetapi begitu Anda menguasainya, Anda menjadi tak terhentikan. Semakin awal Anda menjadi mandiri, hidup menjadi lebih mudah. Jika Anda jarang menghabiskan waktu sendirian, mulailah mencari waktu itu. Berbelanja sendirian, pergi ke bioskop sendirian, pergi ke restoran atau kafe sendirian. Bangunlah untuk menghabiskan waktu lebih lama sendirian. Ujian terakhir adalah melakukan perjalanan sendirian. Jika Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak akan pernah tahu kekuatan mental yang dapat diperoleh dari kemandirian penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tinggal menghitung. Nomor 10, berusahalah untuk mendapatkan koneksi sosial baru. Bukankah kita baru saja berbicara tentang bagaimana kemandirian, alias menyendiri, adalah kunci untuk menjadi lebih kuat secara mental. Dan sekarang kita berbicara tentang membuat koneksi sosial. Seperti apa? Nah, Anda lihat, keduanya tidak saling eksklusif. Anda dapat sepenuhnya mandiri namun memiliki banyak hubungan yang sehat, termasuk teman, keluarga, dan pasangan romantis. Kuncinya adalah tidak bergantung pada koneksi ini untuk kekuatan mental. Anda dapat mengandalkannya dari waktu ke waktu, tetapi Anda harus memastikan kekuatan mental Anda tidak pernah bergantung pada siapapun kecuali diri Anda sendiri. Sekarang, mungkin Anda berpikir, tapi saya sudah punya teman. Mengapa saya butuh teman baru?
Petik 2. Nah, mendapatkan teman baru dapat memberi Anda perspektif baru tentang hidup Anda. Koneksi baru dalam hidup Anda membuka kemungkinan dan pengalaman baru. Hal ini juga memberi Anda dorongan mental karena Anda mencari dan membuat koneksi itu dan orang lain telah memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan Anda. Carilah koneksi sosial yang sehat. Habiskan waktu dengan orang-orang yang dengannya Anda berbagi investasi yang sehat dan yang dapat memperkaya hidup Anda. Nomor 11. Sengaja menempatkan diri Anda dalam situasi yang penuh tekanan. Apakah Anda biasanya mencoba menghindari perasaan stres? Wajar untuk menghindari hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana jika Anda dapat berhenti merasa stres tentang hal-hal yang biasanya membuat Anda stres? Anda dapat melatih otak Anda untuk merasa nyaman dengan situasi yang biasanya membuat Anda tidak nyaman. Dengan paparan berulang terhadap situasi yang penuh tekanan, otak Anda akan terbiasa dengan perasaan stres dan akan lebih siap untuk menanganinya. Situasi yang Anda hadapi akan bergantung pada apa yang biasanya membuat Anda stres, tetapi mulailah dari yang kecil dan tingkatkan secara bertahap. Misalnya, pujilah orang asing atas sesuatu yang mereka kenakan, atau beritahu pelayan Anda ketika sesuatu tidak dimasak sesuai harapan Anda. Mendorong batasan Anda berulang kali akan meningkatkan kapasitas Anda untuk ketidaknyamanan mental dan membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat secara mental. Nomor 12. Praktikkan setidaknya satu tindakan perawatan diri setiap hari. Sekarang, Anda akan membutuhkan ini setelah yang terakhir. Meskipun mengembangkan kapasitas Anda untuk menangani ketidaknyamanan adalah kunci untuk menjadi lebih kuat secara mental, sedikit perhatian pada diri sendiri juga penting. Anda harus mempraktikkan perawatan diri setidaknya sekali sehari. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang tidak pernah gagal membuat Anda merasa rileks dan puas? Mungkin Anda menikmati mandi air panas yang lama, menonton serial Netflix, atau membaca. Mengetahui bahwa Anda memiliki tindakan perawatan diri yang dinanti-nantikan dapat memberi Anda dorongan mental untuk menghadapi tantangan hari itu. Nomor 13. Meditasi. Banyak orang bersumpah dengan meditasi sebagai alat untuk kekuatan mental. Meditasi memberi Anda penguasaan atas reaksi dan respons Anda terhadap situasi yang memicu emosi Anda. Meskipun emosi adalah bagian dari menjadi manusia dan kita membutuhkannya untuk mendorong tindakan kita, kita dapat kewalahan dengan emosi kita. Ketika kita kewalahan dengan emosi, kita menimbulkan reaksi alih-alih respons. Reaksi seringkali tidak logis dan menimbulkan konsekuensi negatif. Meditasi meningkatkan kapasitas Anda terhadap emosi sehingga Anda dapat secara konsisten menanggapi rangsangan alih-alih bereaksi. Nomor 14, menjadi lebih kuat secara fisik. Pikiran dan tubuh kita saling terkait erat. Tubuh yang lemah tidak mendukung pikiran yang kuat. Olahraga melepaskan endorfin di otak kita. Jadi, sederhananya, berolahraga membuat Anda merasa bahagia. Olahraga juga memberi kita dorongan mental dengan membuat kita merasa berhasil dan produktif. Berolahraga selama 30 menit atau lebih sehari selama 3 hingga 5 hari seminggu dapat secara signifikan memperbaiki gejala depresi atau kecemasan. Nomor 15, kembangkan rutinitas. Rutinitas menghemat waktu dan sumber daya mental kita yang berharga. Rutinitas harian setiap orang akan terlihat berbeda. Rutinitas sebagian orang akan kurang terstruktur, sebagian akan sangat terstruktur. Misalnya, Elon Musk merencanakan harinya dalam interval 5 menit. Penting untuk mengetahui bahwa tidak apa-apa untuk menyimpang dari rutinitas Anda. Rutinitas hanya ada untuk memberi Anda beberapa panduan dan memberi Anda struktur yang longgar untuk dikerjakan. Daripada harus merencanakan seluruh hari Anda saat Anda bangun, Anda sudah tahu inti dari apa yang akan Anda lakukan hari itu. Rutinitas mencegah kita membuang-buang waktu hanya karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa kewalahan dengan prospek hari yang akan datang. Banyak orang sukses yang sangat teliti dalam menentukan rutinitas mereka. Elon Musk, Jeff Bezos, dan Angela Merkel adalah orang-orang yang memiliki rutinitas harian, meskipun rutinitas mereka terlihat sangat berbeda satu sama lain. Nah, jika Anda ingin mengetahui seperti apa rutinitas orang-orang kaya dan sukses di dunia, Anda beruntung. Kami punya video berisi 10 rutinitas orang-orang yang sangat sukses. Klik di sini untuk menonton. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Alexa. Kami sangat senang Anda melakukannya.